Indonesia adalah bangsa besar dengan lebih dari 270 juta penduduk, ribuan pulau, ratusan suku, bahasa, dan budaya. Keberagaman ini adalah kekuatan, namun juga dapat menjadi tantangan jika tidak disertai dengan kesadaran kebangsaan yang kuat. Di era globalisasi dan digitalisasi saat ini, berbagai isu kontemporer seperti hoaks, radikalisme, cybercrime, dan korupsi menjadi ancaman nyata bagi persatuan bangsa. Lalu, bagaimana keterkaitan antara wawasan kebangsaan, analisis isu kontemporer, dan kesiapsiagaan bela negara dalam menghadapi tantangan tersebut? Wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, serta semangat Bhinneka Tunggal Ika. Wawasan kebangsaan membentuk pola pikir bahwa kepentingan bangsa dan negara harus ditempatkan di atas kepentingan pribadi maupun golongan. Tanpa wawasan kebangsaan, masyarakat akan mudah terpecah oleh perbedaan suku, agama, maupun pilihan politik. Karena Indonesia bukan cuma tempat tinggal, tapi cara kita mencintai. Menjadi Indonesia adalah janji untuk tetap berjalan bersama. Meski kita tak pernah benar-benar sama. Pancasila itu bukan untuk dihafal, tapi untuk dirasakan detaknya dalam setiap keputusan kita. Oleh karena itu, wawasan kebangsaan menjadi fondasi utama dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagi ASN, wawasan kebangsaan bukan sekadar teori, tetapi menjadi pedoman dalam bersikap profesional, netral, dan berintegritas dalam melayani masyarakat. Di era digital, isu kontemporer berkembang sangat cepat. Salah satu contoh nyata adalah penyebaran hoaks dan disinformasi di media sosial. Media sosial di Kalimantan Selatan diprediksi akan kian memanas terkait bahasan politik pada pemilu serentak mendatang. Hal ini diungkapkan Ketua Bawaslu Kalimantan Selatan, Aris Mardiono, dalam pertemuan yang digelar Badan Kesbangpol Kalimantan Selatan bersama para perwakilan organisasi wartawan dan perusahaan media massa di Kalimantan Selatan. Jika dianalisis, akar masalah hoaks antara lain, rendahnya literasi digital, kurangnya verifikasi informasi, dan adanya kepentingan tertentu. Ini juga bisa karena kepentingan tertentu yang ingin memecah belah masyarakat. Dampaknya tidak sederhana. Hoaks dapat memicu konflik sosial, menurunkan kepercayaan kepada pemerintah, serta mengganggu stabilitas nasional. Selain itu, korupsi juga menjadi isu kontemporer yang merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa. Korupsi bukan hanya pelanggaran hukum, tetapi juga bentuk pengkhianatan terhadap nilai bela negara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK baru saja mengumumkan 6 orang tersangka atas kasus korupsi bantuan sosial atau bansos beras. Oleh karena itu, kemampuan analisis isu menjadi penting agar kita tidak bersikap reaktif dan emosional, melainkan objektif, kritis, dan berbasis data. Bela negara seringkali dipahami sebatas angkat senjata dan berperang. Padahal, di era modern saat ini, makna bela negara jauh lebih luas dan relevan dengan kehidupan sehari-hari. Bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dilandasi oleh rasa cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, serta kesiapan untuk berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Dalam kehidupan saat ini, bela negara dapat diwujudkan melalui hal-hal sederhana, namun berdampak besar. Mulai dari tidak menyebarkan hoaks, menolak paham radikalisme, menjaga persatuan dan kesatuan, hingga bersikap profesional dan berintegritas dalam menjalankan tugas. Bagi aparatur sipil negara, bela negara tercermin melalui kerja yang jujur, disiplin, dan bertanggung jawab, melayani masyarakat secara adil, memberikan pelayanan terbaik, serta menjunjung tinggi
nilai-nilai kebangsaan merupakan bentuk nyata kontribusi ASN dalam menjaga keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena pada akhirnya, bela negara bukan hanya tentang masa perang, tetapi tentang kesiapan setiap warga negara untuk menjaga bangsa ini melalui peran dan profesinya masing-masing. Lalu apa sih hubungan antara wawasan kebangsaan isu-isu kontemporer dan kesiapsiagaan kita membela negara? Ternyata, ada kaitan yang sangat erat antara ketiganya. Wawasan kebangsaan itu ibarat fondasi. Dengan memahami jati diri bangsa dan nilai-nilai Pancasila, kita jadi punya pegangan yang kuat. Dengan fondasi itu, kita jadi lebih peka saat menganalisis isu-isu kontemporer, misalnya korupsi, penyebaran hoaks, disinformasi di media sosial, dan ancaman perpecahan. Dari situlah muncul kesiapsiagaan bela negara. Bela negara bukan cuma soal angkat senjata, tapi juga siap berkontribusi positif, menjaga persatuan, dan menangkal segala hal yang bisa merusak negara kita. Jadi, dengan wawasan kebangsaan yang kuat, kita bisa cerdas memilah informasi, dan siap sedia menjaga keutuhan negeri kita.